Ya, 11.10 habis ya. Oke, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 11. Berapa orang kita hari ini? How many of us today? 5 still ya. Capra, Hibatul Haqqi, Torik, Hibban, and Al-Muhajir Haikal. Mana yang lain belum hadir? Don't forget to turn on your mic and also your camera so that I can see your face. Chapra, can I see you, please? No, I'm sorry, I can see your face. Hibban, can I see your face? Okay. Al Muhajir, okay, and then Hibban, Torik, okay. Alright, good. Nice. Arya Pradansa, you are on connecting the audio. Good. Just a minute, yeah. While waiting for the others, your friend. Arya Pradansa, tak nampak mukanya nih Arya. Oh ini, ganteng nih rupanya. Sembunyi-sembunyikan ya mukanya, ya kan Torik? Disembunyi-sembunyikan ya mukanya, tak nampak. Okay. Hibban, Shakib. Okay, while waiting for the others. Okay, today we're going to talk about this one ya. Nanti kalau ada tanya ya tentang genre. Kalau baca orang Indonesia genre gitu kan. Kalau Inggrisnya ini kan genre gitu kan. Gimana? Uh, ada pernah dengar naratif kan? Pernah dengar recount gitu kan? Pernah apa lagi dengar yang pernah kamu dengar? Recount, naratif, apa lagi? Hah? Apa lagi? News item, spoof, what else? Pernah dengar itu? Discussion, apa lagi? Hortatory, exposition, gitu ya. Macam-macam banyak tuh ya. Ada berapa? Tahu nggak tuh ada berapa? Nah hari ini yang kalian pernah dengar tuh kan nggak apa ya? Nggak terekam semua, yang mana-mana aja sih kan jadi membingungkan ya. Nah, jadi hari ini kita bahas secara komplit tapi apa ya? Sebuah review semua. Tapi kita bahas hari ini hanya dua teks saja, ya, dua jenis teks saja. Semuanya ada berapa sebenarnya itu? Ada 13. Coba lihat di sini. Ada 13. Dari kelas 1 sampai kelas 3 sebenarnya kamu bahas ini, paham ya? Sebenarnya kamu bahas apa? Yang ini, 13 ini. Ya, dibahaslah ini. Cuman selihat ketika ujian UN pun nanti atau ujian di mana-mana pun biasanya itu sekolah nggak semuanya dikuasai, dibahas gitu. Yang paling sering nanti kamu harus bahas tahu adalah apa? Naratif, kemudian apa? Recount, nih kasih tahu ya. Descriptive, report berkisar di situ. Kemudian apa? Explanation. Nah, ini masuklah exposition yang dua ini. Kemudian procedure, discussion masuk. Nah, ini jarang review ya. Nah, ini pun jarang. Jadi biasa yang sampai 9 inilah. Nah, gitu ya dikuasai seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas di bawah secara singkat saja ya, tidak detail, singkat saja. Jadi kamu tahu mappingnya gimana. Nah, jadi semuanya ada berapa? Ada 13 ya, ada 13 itulah. Nah, gitu. Cuman sekasih di bawah nanti ini tidak detail ya, secara umum saja. Jadi tapi kamu sudah tahu, oh ini begini gitu. Cuman nanti yang mau dibahas secara detail adalah yang ini aja nanti, naratif dengan apa? Recount ya. Satu hal lagi, nanti bilang sama teman yang gak hadir hari ini, jangan lupa. Ini penting untuk pas dan akhir semester, untuk nanti ujian prakteknya semau ke recount aja ya. Apa? Recount. Nanti ke situ aja ya, minta yang recount. Jadi kamu persiapkan ujian prakteknya tulis aja ya, ujian tulis recountnya. Nah, gitu ya, ujian recountnya. Oke? Oke. Jadi itu
Oke, kita bahas ya. Jadi yang ke-13 ini asalnya sebenarnya dari yang 13 jenis yang bermacam-macam ini, itu asalnya dari ini ya, dari apa? Tiga ini. Yang pertama apa? Narration ya, jadi narration naratif. Yang kedua description. Yang ketiga argumentation. Jadi kalau narasi itu apa itu? Apa itu narasi? Bercerita gitu ya. Kalau deskripsi apa itu? Bercerita juga tapi menjelaskan. Kalau argumentation apa? Berargumentation, ya, berargumen lah ya. Kenapa dan bagaimana. Jadi kalau penulis dimanapun buat novel, buat apa, umpama, buat berita tentang penjelasan ini, kemudian apa itu namanya, wartawan menceritakan kejadian ini, kemudian ada review umpama, ada kritik umpama, macam-macam. Semua tulisan itu jenisnya tidak akan keluar dari mana? Dari yang ke-13 ini. Ada pertanyaan, bahasa Inggris doang itu untuk bahasa? Enggak, semua bahasa. Kalau mau kamu nanti jadi apa namanya, pembuat novel umpama, buat film umpama, atau mengkritik film umpama, atau apa aja, atau HP terbaru kamu mau kasih kritik, kamu mau kasih review, gitu ya. Termasuk di sini diantara itu ini 13 ini nggak keluar dari yang 13 ini. Cuman yang 13 itu asalnya semua cerita tentang apa yang tiga ini. Jadi ada three main genres. Bagi yang suka nulis ya, three main genres, ada tiga ini: narasi, deskripsi, dan argumentation. Nah sekarang saya tanya dulu lah, pakai feeling doang, feeling aja. Kalau naratif itu tentu termasuk ke naratif ya, yang ini kan argumentation. Ini nanti cerita tentang kenapa dan bagaimana. Kalau naratif dia cerita masuk pasti ke narration. Kalau recount masuk ke cerita juga ya, berarti sudah masuk ke sini. Oke. Kalau dia explanation, masuk ke mana ini explanation? Hah? Berarti kemana ini? Narration, description, atau argumentation? Description ya. Description dia ke situ. Jadi nggak lari dari situ. Sekarang nggak apa-apa salah. Sekarang tentang discussion. Discussion. Ada pro, ada discussion itu ada pro, ada kontra. Ini begini, begini, begini. Masuknya ke dari sini lah awalnya itu kan gitu kan. Oke. Kemudian misalnya ada review, apa review nih? Contoh, apa umpama HP terbaru sekarang nih? Saya pun nggak ngerti HP terbaru sekarang. Kalian yang ngerti itu? HP terbaru yang lagi apa tuh? Itu masuk ke review. Masuk ke review, masuk ke kritik. Ada ininya, ada kelebihannya, fiturnya, ada kekurangan. Itu masuk ke mana? Review ya. Review. Masuk ke review. Ke description atau ke argumentation, masuk ke review lah gitu. Description ya, itu kan jelasin. Kalau description jelasin sih. Ada pro ada kontra. Umpama si Iban umpama. Kalau menurut aku nih begini-begini. Kalau menurut si apa Jordan atau siapa lain lagi tuh. Tentang Jordan ya kelas 3 ya. Oke. Nah, itu sudah masuk argumentation. Dapat ya? Jadi sekitar berkisar di situlah. Oke. Nah, sekarang anekdot. Anekdot itu apa anekdot tuh? Cerita lucu-lucu. Paham ya? Cerita lucu, spoof juga cerita lucu. Dan dapat ya? Anekdot itu cerita lucu. Spoof itu cerita lucu. Bedanya di mana? Kalau anekdot itu cerita lucu tentang pengalaman orang. Kisah nyata. Paham ya? Kisah nyata. Kamu punya kisah lucu umpama atau apa, cerita kamu sendiri nyata nih, itu masuk ke anecdote. Kalau spoof dia cerita lucu juga cuman tidak nyata. Ini suka siapa yang suka ngarang-ngarang lah, suka ngarang-ngarang buat cerita lucu. Siapa tuh yang kalian suka ngarang-ngarang, siapa itu cerita lucu? Oh iya, Fikri ya. Nah itu masuk ke spoof tuh, dia pintar di spoof tuh. Paham ya? Sama-sama ini cerita apa namanya lucu-lucu, cuman ini cerita nyata, ini cerita karang-karangan sendiri. Keduanya masuk kemana ini? Keduanya masuk kemana ini?
Naratif, deskriptif atau argumentation? Naratif ya. Nah, jadi naratif itu bisa banyak, bisa banyak ya, bisa spoof, bisa naratif, bisa recount, bisa anekdot, bisa macam-macam. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi naratif itu bermacam-macam, deskriptif itu bermacam-macam, argumentatif itu bermacam-macam jenisnya. Dari yang ketiga ini dikembangkanlah mana tadi? Ini 13 itu. Ada pertanyaan tadi seperti saya bilang, ini bahasa Inggris doang enggak, semua bahasa. Mau bahasa Arab kah, bahasa ini kah, selama dia cerita tentang apa namanya? Menulis ya, menulis. Apa? Oke. Oke. Nah, kita sekarang ke ini ya, ke apa namanya? Satu-satu ya. Satu-satu cerita tentang yang 13 ini. Tapi secara umum saja ya, secara umum. Nah, naratif, tujuan naratif apa tadi? To amuse atau to entertain, apa itu? Menghibur pembaca tentang cerita masa lampau lah. Maka gunakan past tense. Ini umumnya cerita umumnya ya, umumnya cerita tentang imajinatif, cerita tidak nyata. Bisakah cerita tentang hal yang nyata? Bisa. Apa ini? Enggak ini ya. Oke. Cerita hal yang tidak yang nyata juga bisa tapi jarang ya. Biasanya cerita tentang hal-hal yang tidak nyata. Oke, maka naratif cerita masa lampau. Recount juga cerita tentang masa lampau, tapi biasanya kejadiannya nyata. Paham ya? Kejadiannya nyata. Ada yang terjadi menurut series of events-nya ada. Ya, urutan kejadiannya ada. Nah, ini juga ada urutan kejadiannya, bedanya nanti ada complication-nya. Later we talk about this in detail ya. Nanti kita bicara tentang detail. Ini hanya umum saja biar kita tahu 13 itu apa sih gitu ya. Oke. Itu naratif dengan recount. Kemudian ada deskriptif. Seperti kamu tahu deskriptif adalah mendeskripsikan ya. Mau dideskripsikan apa? Orangkah, tempatkah, bendakah dan macam-macam. Maka masuk ke sini. Nah, ini generic structure-nya. Kamu jelaskan dulu identification-nya macam-macam. Oke. Kemudian masuk ke report. Report juga sama dengan deskriptif. Kalau di sini dijelaskan secara detail, ini hanya menyampaikan apa? Informasi saja sebagaimana adanya. Ya, sebagaimana adanya, tidak dengan detail. Ya, tidak dengan detail. Kalau lagi lebih detail nanti masuk ke deskriptif. Paham ya? Masuk ke deskriptif. Nah, itu dia. Beda deskriptif dengan report. Jadi masing-masing hampir sama, cuman bedanya ada. Oke. Bagaimana cara membuat kopi yang baik? Menyediakan kopi yang baik. Masuk ke mana itu? Procedure. Caranya letakkan dulu gelasnya, taruh kopinya, baru gulanya, baru masak airnya. Yang mana duluan nih cocoknya nih? Masak air dulu atau itu dulu? Masak air dulu lah ya kan. Masak air, selesai airnya, kopinya belum dibeli ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu prosedurnya. Bagaimana menghidupkan komputer? Nah, itu prosedur tuh. Membacanya mesti ingat kan, bukan prosedur, tapi procedure. Ini sering kali salah ya. Procedure. Oke, good. Very good. Nah, sekarang explanation, menjelaskan. Menjelaskan proses yang terjadi ya. Contohnya fenomena apa, itu dijelasin tuh. Ya, jadi pakai ini. Dapat ya, dijelaskan fenomenanya terjadi apa. Nah, sekarang ada analytical exposition. Ya, ini untuk mengungkapkan kepada pembaca sesuatu hal yang penting. Ya, sesuatu hal yang penting. Contohnya apa itu? Omnibus Law yang baru-baru ini apa itu? Omnibus Law ya. Yang lagi heboh ya. Itu dijelasin, dibuka sama pembaca. Diceritain tuh begini, 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 begini. Hanya dijelasin. Kenapa dan bagaimana jelasin lah. Itu important case-nya. Nah, itu ya. Nanti ada hortatory exposition, sama-sama exposition. Cuman di sini bedanya tidak hanya dijelasin, si penulisnya masukin idenya lagi, bujuk-bujuk si pembaca. Itu bedanya dengan analytical exposition. Kenapa ada omnibus law? Ini contoh doang ya. Hanya contoh saja. Ini kena begini, begini.
Nah, jelasin tuh. Yang ini si penulis bukan hanya menjelaskan Omnibus Law tuh begini-begini. Dia bujuk lagi pembaca. Bujukannya bisa jahat, bisa baik, bisa saja ya. Udah, ujungnya gini-gini. Ayo kita apa ujungnya? Ini begini kan Omnibus Law. Yuk, demo yuk. Ah, kacau ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, ya, to persuade the readers. Jadi kalau udah ada pembujukan dari siapa nih? Si penulis, maka masuk ke hortatory exposition. Paham ya? Nah, itu dia. Nanti ini tesisnya argumen macam-macam. Masuk ke discussion, ada pro, ada kontra. Menurutku begini-begini, tapi menurut siapa itu begini-begini. Terserah kepada pembaca bagaimana mau pilih ini atau ini. Jadi namanya diskusi. Informasi dikasih, diserahkan kepada pembaca untuk menulis memilih ini atau ini. Kalau sudah bujuk bukan lagi diskusi namanya itu. Masuk ke mana tadi? Apa? Hortatory exposition. Itu bedanya. Paham ya? Oke. Review. Tadi udah sebilang review. Misalnya apa, HP terbaru tuh begini-begini, ada kritiknya. Film ini menurut kami begini-begini, kritiknya apa? Review lah itu. Nah, itu ya masuk. Tadi udah sejelaskan anekdot dengan spoof, bedanya apa? Apa anekdot tadi? Cerita lucu tapi berdasarkan apa? Pengalaman orang atau pengalaman kita pribadi yang nyata. Kalau spoof cerita-cerita lucu juga, humor tapi dikarang-karang. Kalau yang ini gimana nih, secerahkan sama kalian. News item, siapa yang biasa membuat news item nih? Ayo. Pinter. Iya, YouTuber, ya reporter, apa jurnalis ya. Nah, menurut ini, jadi kalau kamu yang jadi jurnalis, inilah dia newsworthy events-nya apa. Kemudian background-nya apa, elaboration-nya apa. Paham ya? Ini secara umum sudah sejelaskan. Kamu nanti bisa cari ininya atau kita bahas lagi. Oke. Hari ini we are going to talk about narrative versus apa? Recount ya, narrative versus recount. Lihat, tujuannya tadi apa? To amuse, entertain the readers and to tell a story. Ya, naratif. Bisa nyata, bisa nggak nyata, tapi rekomendasikan biasanya naratif ini cerita tentang hal-hal yang masa lampau ya, jelas ya, tidak nyata. Contohnya apa, cerita apa di sini? Malin Kundang. Ini nyata atau enggak nih ceritanya nih? Enggak ya, enggak nyata ya. Cuman ada ininya ya, ada kodanya nanti. Kodanya apa itu? Stating personal comment. Ini optional ya. Menurut penulis dia biasa kasih moral apa namanya ya? Moral device apa namanya? Moral advice ya nanti di situ. Dia kasih nasihat ujung. Tapi ini optional ya, bisa ada bisa enggak. Yang paling penting ada di sini harus wajib ya, orientationnya ada. Dibuka dengan siapa sih yang ada di situ? Tempatnya di mana dan waktunya kapan? Di mana terjadi nih? Siapa yang ikut terlibat di situ? Malin Kundang, apalagi? Ibunya, kemudian istrinya, kemudian siapa lagi? Kapal, iya ya, nahoda kapalnya, saudagar, macam-macam. Kamu udah tahu ceritanya. Oke. Kemudian terjadi setelah itu apa? Complication. Apa itu? Ada konflik. Ya, konflik. Dia ingin kaya, dapat seorang istri, ingin kaya, kemudian diangkat, kemudian konflik, nggak suka lagi sama ibunya, nggak mau, macam-macam konflik terjadi. Ya, di antara karakter itu, ibunya diusir dari kapal tersebut, terjadi konflik. Kalau tidak ada konflik, maka kamu loncatnya kemana nanti? Selama nggak ada konflik, loncatnya kemana? Ke recount. Jadi recount sama naratif sama, hampir sama. Cuman bedanya ada konflik, paham ya? Bedanya itu aja. Ada konflik. Kalau recount tidak ada konflik. Oke. Oke. Setelah ada konflik, maka kemudian apa lagi? Tentu penyelesaian atau solution. Disebut dengan resolution. Konflik diakhiri oleh yang terlibat tersebut. Bisa jadi endingnya menyenangkan, bisa jadi endingnya sedihkan. Jadi sad ending atau happy ending. Itu tergantung di ujung bagaimana si penulis ingin mengakhiri cerita tersebut. Jadi ingat, yang pertama dibuka dengan siapa, di mana, dan waktunya kapan, siapa yang terlibat. Baru kemudian kita diantar ke complication, ada konflik, baru diselesaikan kemudian dengan resolution. Ini yang keempat bisa ada, bisa enggak. Kalau ada, dibuat oleh penulis, biasanya nasihat macam-macam. Jadi ini tidak wajib, yang wajib ini. Oke.
Language featuresnya menggunakan past tense biasanya, using action verb, dan ordernya chronological ya, berurut. Kita udah tahu lah ceritanya, nggak usah kita bahas lagi ini. Kemudian, ya ini bisa tahu ya, orientationnya tadi sudah tahu, complicationnya kamu udah tahu di sini tadi ya, complicationnya apa, baru resolution. Nah resolutionnya melingkundang menghadapi, menemui apa, curse-nya ya, kemudian berubah menjadi batu ya, berubah jadi batu dia. Oke. Kita ke recount. Recount juga menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau untuk to tell a series of past events ya. Sama participants-nya siapa, kemudian apalagi waktunya kapan, kemudian di mana terjadinya. Baru urutan kejadiannya dikasih begini 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 begini. Tidak ada konflik ya, baru kemudian ditutup dengan reorientation. Terakhir gitu aja, lebih simpel ya. Contohnya ini, my horrible experience. Nah, ini masuk ke recount nih. Let me remind you my experience during an earthquake last week. When the earthquake happened, I was on my car. Dibuka I dibuka I ya. Berarti partisipannya siapa? I, saya sendiri nih. Bisa jadi saya, bisa jadi orang lain, boleh. My father, my best friend, cerita my best friend. Ya gitu aja. I was driving home from my vacation to Bali waktu itu. Suddenly my car lunged to one side. Jadi apa lunged to one side apa ini? Gempar ya, minggir ya. Minggir ke sebelah kiri gitu ya. I thought I caught a flat tire. Flat tire apa? Ban kempes bocor. I didn't know that was an earthquake. Ya nggak tahu saya. Rupanya itu adalah gempa bumi. Pikir gimana gitu ya. Kupikir tadi bannya bocor. Kemudian meper ke kiri lah gitu ya. I knew it was an earthquake when I saw. Ingat ya bacanya bukan saw ya. Ingat saw. I saw some telephone and electricity poles falling down. Apa poles ini? Poles ini apa? Tiang. Tiang listriknya tumbang to the ground like matchsticks ya. Oke. Nah, sepotong sebentar kamu nanti ujian ingat ya, seminta untuk buat seperti ini ya. Nanti dalam bentuk tulis untuk ujian prakteknya. Siapkan juga mana tahu nanti untuk PA pasnya apa namanya? Penilaian akhir semesternya juga akan pakai recount juga ya. Akan pakai recount. Jadi seperti itu ya, recount. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Satu aja, tentang kamu boleh, tentang kawan kamu boleh, paham ya? Satu aja. Kalau bisa, yang kamu untuk prakteknya, yang untuk prakteknya lain. Untuk yang waktu apa namanya penilaian akhir semester nanti ujian pasnya, kalau bisa lain, jangan itu lagi ya, nah, gitu ya, paham ya? Cerita tentang kamu atau cerita tentang teman-teman kamu, boleh. Tapi cerita nyata ya. Jangan lupa pakai apa? Pakai apa? Apa ini? Past tense ya, pakai past tense. I was driving ya, tahu nih. When the earthquake happen pakai ed, I was in my car, I was driving gitu ya. Boleh seperti itu. Jadi persiapin. Kita lanjut. Then I saw a lot of rocks tumbling across the road. I was trapped by the rock. Terperangkap ya. Even I could not move my car at all. Bahkan aku nggak bisa gerakin mobilku sama sekali. At all sama sekali. There were rocks everywhere. Banyak batu-batuan di mana-mana. Yeah, there was nothing I could do but left the car. Ingat, left the car. Pastiin lagi ya. And walked a long way to my house. Jadi jalan pulang lah. Karnya ditinggalin. When I reached my town, I was so surprised that there was a lot of nothing left. Okay. Ketika sampai di kotaku, terkejut saya, nggak ada lagi yang tersisa. Wah, ajab ya. The earthquake made a lot of damage to my town. Although nothing was left, I thank God and nobody was seriously injured. Gitu ya. Dan apa namanya, bersyukur kepada Tuhan tak ada yang luka parah. Ada pertanyaan mungkin, kalau ceritanya lucu gimana? Tapi ini pengalaman lucu. Itu gimana tuh? Nanti sudah masuk ke mana itu? Anekdot ya, anekdot. Tapi nggak apalah. Untuk sementara kalau kamu enaknya cerita lucu, cuma kejadian lucu sih.
Udah nggak masalah. Karena anekdot ataupun recount masuk ke mana juga? Ke naratif tadi ya, narration tadi kan, tapi seokekan saja untuk sementara. Kalau ada yang pakai cerita lucu, yang kejadian sih cerita lucu, tapi kamu sudah tahu tuh bahwasanya sudah masuk ke mana itu anecdotes ya. Oke, good. Bagus. Nah, kita bahas sedikit orientation is ini tadi ya, pertama saya sendiri ya, I was on my car. Eventsnya terjadi, describing, menjelaskan series of event which happened. The car launched to one side, blah 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 blah, falling down, the polesnya falling down. Reorientationnya setting the writer's personal. I thank God. Ini terjadi terakhir ya. Ditutup dengan I thanked God that nobody was seriously injured. Oke, kita bahas ini. Naratif dan recount dalam banyak hal, beberapa hal serupa sama katanya kan. Cerita dua-duanya tentang masa lampau. Jadi naratif dan recount biasanya pakai apa? Past tense. Dan ini ya dan sebagainya. Umumnya naratif teks ditemukan di mana ini? Storybook kan? Nah, nampak di sini ya. Di myth, adventure, apa nih adventure, petualangan, misteri, fiksi ya, cerita fiksi, science fiction. Fiksi apa ini? Ilmiah ya. Contoh fiksi ilmiah, film apa tuh? Film apa fiksi ilmiah? Film apa? Iya, James Bond. James Bond ya. James Bond itu masuk fiksi ilmiah. Kemudian fantasi ya, film-film fantasi. Kemudian fiksi historis, ya. Spider-Man masuk ke mana itu? Fiksi ya. Kemudian contemporary fiction. Contemporary ini lagi sekarang terjadi ya. Fiksi-fiksi imajinatif sekarang gitu ya. Oke, story-story dilema dan sebagainya. Legenda itu masuk ke naratif. Kemudian fairy tales, apa fairy tales itu? Dongeng. Kemudian fable, dongeng juga, cuman ke binatang ya. Kemudian folklore itu cerita-cerita rakyat ya, cerita rakyat dan sebagainya. Oke, itu naratif. Sementara siapa? Kenapa itu? Tadi pertama sedengar ayam jagonya terus ya. Kukuk kukuk. Ini ada yang sepi sepikir tadi sepikir ayam juga rupanya bukan ya. Oke, recount text biasanya ditemukan di biography dan tadi udah tahu ya. Hal yang membuat naratif dan recount berbeda adalah the structure-nya sedikit ya, bagaimana dikonstruksi. Naratif menggunakan konflik. Nah, ini deh. Naratif menggunakan apa? Konflik. Ada natural conflict macam-macam, ada social conflict, adalah psychological conflict macam-macam lah itu. Nah, itu nama naratif. Sementara kebalikannya, kita tidak temukan konflik ini di mana? Di recount, kan gitu kan? Nah, itu aja. Jadi konteks seperti itu. Kita bisa juga menyimpulkan bahwasanya konflik sangat penting, elemen sangat penting di naratif. Nah, naratif tanpa konflik bukan naratif lagi katanya, ya gitu kan? Nah, bisa jadi recount. Oke. Nah, sedikit lagi. Ini sekarang secara sekilas saja lah. Coba tentukan visiting dari sininya kamu tahu nih. Visiting Bali itu termasuk recount atau naratif? Ayo. Ada yang recount, sedengar ada yang naratif, gimana nih? Pikirin dulu. Ada aja. Ayo, masuk mana? Ini ada banyak tempat di Bali katanya kan. Kawanku memutuskan untuk join. Jadi masuk mana nih? Masuk ke oke. Sebandingkan sama inilah. The Fly and the Bull. Ini masuk mana nih? Naratif. Ini. Nanti perhatikan lagi. Inilah termasuk naratif. Apa? Lalat dengan the Bull. Ini cerita, ya kan gitu kan? Mereka berantem nih. Mereka berantem antara lalat dengan bullnya berantem. Nah, itu masuk ke naratif kan? Kalau ini terjadi nyata nggak nih? Nyata nggak nih? Visiting Bali nyata nggak nih? Nyata. Selama nyata diceritakan kembali masuk ke recount. Sekarang saya tanya lagi, mereka berantem ini ada konflik nggak? Ada. Berarti masuk ke naratif. Dari judulnya nampak, paham ya? Itu aja. Oke, bagus. Berapa orang kita hari ini? Kenapa? Iya, masuk fable sih. Cuman masuk fable-nya, ini masuk fable-nya karena sudah ada konfliknya.
maka termasuk ke naratif bisa dimasukkan. Paham, paham bisa. Betul, betul fable bisa. 15 million fable, pinter. Yang suka baca-baca begini nanti bahasa Inggrisnya sangat bagus ya, perbanyak baca. Mau fable. Kalau dulu suka komik, komik bacain gitu. Oke? Ada 11 orang kita hari ini. That is it for today. Bye bye ya. Jangan lupa ya nanti untuk persiapan itunya. That is it for today. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah. Toh, ya. Si Torik kasih ketawa aja si Toriknya. Oke, bye bye. Ya, 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 ya.